kehidupan mempelai apa yang hilang sebenarnya dari kehidupan 5 gadis yang bodoh, saudara. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa 10 gadis mengambil pelitanya. Pelita itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menyongsong mempelai laki-laki. Dikatakan di dalam Matius 22 hal kerajaan surga, Yesus berbicara juga tentang perumpamaan seorang raja mengadakan pesta perjamuan kawin, gitu ya. Di Wahyu 19 ayat 9a dikatakan, lalu ia berkata, pertuliskanlah ini, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi ini Matius 25 ada kaitan erat dengan bagaimana kita bisa masuk bersama-sama dengan Yesus di akhir. Ketika Yesus datang untuk orang percaya mengalami pengangkatan, begitu ya, untuk masuk bersama-sama, memerintah bersama-sama dengan Yesus. Itu ada kaitan eratnya dengan perkawinan anak domba. Begitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, mempelai tidak ada yang anak-anak, gitu ya. Mempelai selalu orang dewasa. Di dalam hal rohani juga hal yang sama, bahwa sebagai orang percaya, sebagai hamba, saya perlu sampaikan bahwa orang harus terus mempersiapkan kita menjadi orang Kristen dewasa yang akan masuk dalam pesta perjamuan kawin. Ya, saudara, tidak hanya cukup untuk bertumbuh di dalam hal kekristenan, tapi kita dituntut untuk mengalami kedewasaan rohani. Kedewasaan ini berbicara tentang apa? Kemarin saya ngomong kepada seorang pendeta di Kupang. Saya bilang kedewasaan itu juga berbicara tentang karakter, pertumbuhan karakter di dalam diri kita. Ya, saudara, karakter itu juga penting. Ya, iman membawa kita untuk ada di dalam Tuhan dan kuat di dalam Tuhan, tetapi karakter akan membuat kita untuk tetap bertahan. Yang membuat kita bertahan adalah karakter kita. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam perumpamaan 5 gadis yang bodoh ini bicara tentang apa? Kemarin saya sampaikan kepada beberapa pendeta di Kupang, saya bilang ini Pak, masalah karakter dari gereja. Kadang-kadang gereja terlalu roh, gitu lupa akan perbaikan karakter, saudara. Ya, terlalu ngeroh, akhirnya lupa bagaimana memperbaiki diri, membenahi diri. Nah, yang berhubungan dengan kita hari ini kan karakter. Begitu, dalam tutur kata, ucapan, perbuatan ini kan berhubungan dengan karakter. Nah, itu yang akan membuat kita bertahan. Ayat yang kedua dan ketiga, 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, saudara. Saudara, kalau kita lihat kisahnya, firman Tuhan katakan mereka ngantuk. Itu adalah sebuah masa pengujian gereja. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami COVID-19 dan gereja akhirnya stop untuk beribadah di tempat, untuk beribadah bersama-sama, begitu. Ada dalam sebuah masa penantian. Apakah saudara sebagai gereja tetap mempertahankan minyak, saudara menyiapkan minyak cadangan, sehingga ketika saudara dan saya menanti kedatangan mempelai pria, saudara dan saya tertidur pun saudara dan saya punya minyak cadangan, gitu. Minyak, ingat, minyak berbicara tentang kuasa roh, saudara. Bicara tentang firman, saudara. Ya, jadi ketika saudara dan saya, kenapa akhirnya ini tidak jalan, saudara? Ingat, di dalam masa COVID-19, saudara, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tapi saudara dan saya harus terus menjaga minyak selalu tersedia. Minyak selalu tersedia karena dengan begitu pelita saudara tetap akan menyala. Amin. Ini sudah. Saudara, pelita hampir padam. Bicara tentang pelita hampir padam itu sama dengan fasik. Fasik ini bicara tentang karakter, saudara. Fasik itu masa bodoh, saudara. Kita sudah tahu
kenapa Yesus mengangkat perumpamaan ini? Saudara, perumpamaan ini tradisi budaya dan orang Yahudi mempertahankan itu, sehingga kebiasaannya adalah ketika mempelai wanita menunggu kedatangan mempelai pria tidak akan menyampaikan seperti ketong di sini. Kalau mau masuk minta satu orang sudah luar kopi kasih tahu, saudara. Tidak. Rombongan itu akan datang dengan takuju saja, begitu. Jadi tidak ada penyampaian berita nanti jam berapa datang. Hal itu juga yang diangkat bahwa dia akan datang seperti pencuri di dalam kisah yang lain, dalam firman yang lain. Bahwa tradisi pernikahan Yahudi, mempelai wanita tidak bisa tahu kapan mempelai pria itu datang untuk menjemput dia. Sehingga kalau sampai 5 gadis tidak membawa minyak, itu bicara tentang kefasikan, tentang fasiknya. Fasik itu apakah orang percaya atau bukan? Fasik bukan orang tidak percaya. Fasik itu berbicara tentang orang percaya yang masa bodoh, saudara. Yang terlalu cuek dan tidak peduli. Ya, ini firman-firmannya. Saudara bisa lihat dan nanti saudara bisa baca. Di dalam Mazmur 119 ayat yang 53 di sana katakan, aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Saudara perhatikan baik-baik tentang siapa orang fasik. Ingat bahwa orang fasik bukan orang tidak percaya. Orang fasik adalah orang percaya yang meninggalkan apa? Taurat Tuhan. Meninggalkan apa? Meninggalkan firman. Ketika ada goncangan, ketika ada cobaan, fokus dirinya ke dirinya dan lupa bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan melalui firman. Jadi orang fasik adalah orang-orang percaya. Orang percaya berarti berbicara tentang gereja, saudara. Itu berbicara tentang saudara dan saya. Bagaimana akhirnya kita menjadi fasik? Karena kita meninggalkan Taurat Tuhan. Jadi ini sangat penting di dalam masa-masa penantian kita. Kapan Tuhan datang kita tidak tahu. Tetapi kalau saudara tahu angin bertiup dari timur atau dari barat, sedangkan tanda-tanda zaman engkau tidak tahu, tanda-tanda kedatangan Tuhan engkau tidak tahu, itu firman Tuhan katakan bodoh. Jadi kita harus terus belajar melihat segala situasi yang sedang terjadi di muka bumi ini, dan tetaplah mempersiapkan diri supaya ketika dia sampai, dia tiba, saudara tidak